Shalom, saya Hilke. Selamat datang di Kingdom Devotion kita hari ini. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Lukas 11 ayat 13. Berbunyi demikian, "Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Tema kita untuk pembacaan hari ini yaitu doa yang dituntun Roh Kudus. Ada dua hal penting yang dapat kita renungkan dalam pembacaan kita hari ini, yaitu yang pertama, Bapa yang di sorga sanggup memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Kita lebih bisa memahami kalimat pemberian yang baik. Di sini konteksnya adalah pemberian yang baik menurut siapa? Tentu saja adalah pemberian yang baik menurut Bapa di sorga, yaitu Tuhan Yesus, bukan menurut kemauan kita. Dan bagaimana kita dapat mempercayai itu sehingga kita bisa ucapkan, kita memohon baik menurut kita, tetapi tanpa kita sadari doa itu belum tentu baik untuk Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Contohnya, ada saatnya kita berdoa untuk menjauhkan kita dari orang-orang yang menyakiti kita. Tapi kenyataan yang terjadi yaitu di saat itu Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang justru menyakiti kita. Tapi kadang itulah cara Tuhan menguji apakah kita akan tetap berdoa dalam situasi yang belum tentu baik menurut kita, dan belum tentu sesuai dengan kehendak kita, dan belum tentu sesuai dengan doa-doa yang kita bawakan. Seharusnya setiap pemberian yang baik dari Tuhan harus kita terima dengan ucapan syukur. Karena saat kita berdoa, kita membangun relasi dengan Tuhan. Doa adalah cara kita meminta kepada Bapa di sorga. Karena berdoa bukan hanya sekedar kita meminta, tetapi itu adalah cara kita berbicara dari hati ke hati dengan Bapa kita. Karena Dia adalah Bapa yang baik, pasti tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Dia proses dalam rancangan kasih-Nya yang tak terbatas. Yang kedua adalah biarlah kita saat kita berdoa, kita meminta Roh Kudus untuk memberi kita pengertian. Tuhan memberi kita Roh Kudus kepada kita agar supaya kita diberi hikmat dan mengerti bahwa apa yang Tuhan berikan adalah pemberian yang terbaik. Yang jadi pertanyaan, apakah saat kita berdoa kita sudah izinkan Roh Kudus ada di hati kita sehingga kita bisa mengerti bahwa jawaban doa-doa kita adalah pemberian yang baik atas doa-doa kita itu, atau justru kita menggunakan kekuatan kita dan seakan memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita sesuai keinginan kita. Jemaat Tuhan, Bapa yang menjawab doa kita adalah Bapa yang sangat tahu yang terbaik untuk kita. Serahkanlah segala permohonanmu lewat doa-doa. Biarlah Dia Bapa yang baik, yang akan menjawab doa-doa kita. Berdoalah dengan tenang, dengan membangun relasi kita dengan Tuhan. Doa adalah cara kita meminta kepada Bapa di sorga. Doa itu bukan sekedar meminta, tetapi doa itu adalah berbicara dari hati ke hati dengan menjadikan hubungan itu lebih akrab. Sehingga kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yesus mengingatkan kepada kita bahwa doa adalah hal yang penting. Bapa yang baik pasti tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Dia proses kita dalam rancangan kasih-Nya. Dan biarlah kita meminta hikmat Roh Kudus untuk memberi kita pengertian bahwa saat doa kita belum dijawab persis sesuai keinginan kita, kita tetap menanti jawaban doa kita dan tetap tekun dalam doa kita, karena kita tahu bahwa waktu yang terbaik untuk menjawab setiap doa-doa kita. Dan biarlah di
di tengah proses penantian atas jawaban doa, biarlah kita tetap percaya bahwa Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Ingatlah, pasti selalu ada pengertian Allah yang akan Dia berikan kepada kita, sehingga walaupun doa kita belum dijawab, kita masih tetap beriman dan meminta Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan dalam masa penantian itu. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa yang kekal, kami mengucap syukur Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian Tuhan, bahwa apa yang kami doakan itu Tuhan belum tentu itu baik untuk-Mu. Dan biarlah iman kami terus percaya bahwa apa yang Engkau berikan kepada kami itu adalah yang terbaik atas doa-doa kami Tuhan. Teguhkan terus hati kami Tuhan. Beri kami pengertian bahwa setiap doa yang kami ucapkan Tuhan, Engkau selalu dengar. Dan Engkau akan menjawab semuanya itu indah pada waktunya. Dan biarlah di saat-saat penantian itu kami tetap setia Tuhan. Iman kami tidak kendor sedikit pun Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah sumber kekuatan, Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami selalu menghibur kami Tuhan di tengah keadaan yang kadang tidak sesuai keinginan kami, tidak sesuai dengan doa-doa kami. Dan biarlah Tuhan, kami semakin percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah, Engkau Bapa kami yang setia selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Walaupun kadang kami harus melewati banyak hal, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus itu selalu ada di hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bawa doa kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.